Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan IPU Edukasi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana teknik yang tepat dalam mengerjakan soal ujian sekolah mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya untuk SD atau MI. Nomor 1. Bacalah teks berikut. Maka bacaan atau pernyataan dari teks kita abaikan terlebih dahulu. Kita langsung ke soal. Mengapa kalau kita membaca teks kemudian membaca soal, kita akan kembali lagi membaca teks atau membaca pernyataan kedua kali? Jika hal ini diulang-ulang, maka akan menghabiskan waktu. Langsung kita menuju ke soal yang pertama. Makna kata yang bercetak tebal pada teks tersebut adalah, kita langsung menuju. Kata yang bercetak tebal adalah bahan. A. Sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan. Apakah sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan adalah bahan? Maka ini salah. B. Barang yang akan dimanfaatkan lebih lanjut. Barang yang akan dimanfaatkan lebih lanjut. Misalkan kita ambil spidol untuk mewarnai. Apakah spidol itu bahan? Maka B salah. C. Barang yang akan dibuat menjadi sesuatu. Kalau ragu-ragu maka dianggap benar. Tetapi kita lanjut ke option yang D. D. Sesuatu yang menjadi asal muasal benda. Maka ini benar. Kita langsung memilih. Berpikirlah kembali apakah C atau D ada yang lebih benar. Mana yang lebih benar? Barang yang akan dibuat menjadi sesuatu. Namanya barang, ini sudah menjadi sesuatu. Maka yang benar adalah, maka ini salah dari pola pikir yang kedua. D. Sesuatu yang menjadi asal muasal benda, maka ini adalah bahan. Maka jawaban adalah D. Soal yang kedua. Teks pernyataan kita abaikan. Nomor 2. Sinonim dari kata rutin. Rutin adalah teratur, bisa jadi benar. Kalau A benar, kita pikir B, C, D. Adakah yang lebih benar? Kalau A benar, otomatis B, C, D adalah salah. Tekun bisa jadi selamanya salah, abadi juga salah. Berarti kata rutin adalah teratur ataukah tekun. Maka kita pikir kembali. Rutin adalah teratur. Tekun itu belum tentu rutin. Maka jawaban yang benar soal nomor 2 adalah A. Soal nomor 3. Kalimat utama paragraf tersebut terletak pada nomor. Kalimat utama adalah kalimat yang paling banyak dijelaskan. Karena sebuah paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Tentu saja kalimat utama adalah kalimat yang paling banyak dijelaskan. 1. Pagi baru menjelang ketika terdengar suara ayam berkokok di kejauhan. Mendengar suara ayam bersahutan itu, Rio bergegas membuka selimutnya. Rio anak yang rajin. Dia tidak pernah menunggu orang tuanya untuk membangunkannya bangun pagi. Kalimat utama adalah Rio anak yang rajin. Kalimat ketiga, mengapa? Pagi baru menjelang ketika terdengar suara ayam berkokok di kejauhan. Mendengar suara ayam bersahutan itu, Rio bergegas membuka selimutnya, menerangkan tentang 3. Rio anak yang rajin. Kalimat keempat, dia tidak pernah menunggu orang tuanya untuk membangunkannya bangun pagi, juga menerangkan Rio anak yang rajin atau menjelaskan Rio anak yang rajin. Soal nomor 4 adalah, teknik menjawab soal nomor 4 adalah, pernyataan yang sesuai untuk bacaan di atas adalah, kita cari pertanyaan dari option A, B,
C, atau D? Yang jawabannya ada di dalam teks bacaan. Kita berolahraga agar badan menjadi sehat. Orang juga berolahraga untuk mengurangi berat badan atau untuk menjaga agar badan tetap bugar. Olahraga dapat membantu kita mengurangi stres. Olahraga baik untuk anak-anak, remaja, dan orang lanjut usia. Pertanyaan yang sesuai untuk bacaan di atas adalah A. Mengapa olahraga mengurangi stres? Apakah ada dalam teks bacaan? Jawabannya, kalau kita bingung kita anggap benar, nanti kita pikir kembali. B. Kapan saat yang tepat untuk berolahraga? Maka ini salah. C. Siapa yang harus berolahraga? Tidak ada dalam teks bacaan. D. Apa manfaat olahraga? Ini benar. Ada dua yang benar. Apakah A dan D? Kita pikir kembali. Yang benar adalah manfaat. Apa manfaat olahraga? Maka jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 5. Sekali lagi, dalam menjawab bahasa Indonesia adalah rumusnya option A, B, C, D yang tidak terdapat dalam bacaan, maka itu bukan jawaban. Sekali lagi, option A, B, C, D yang tidak terdapat dalam bacaan, maka itu bukan jawaban. Kalau ada dua pernyataan yang ada dalam bacaan, maka dicari yang berkesesuaian dengan teks bacaan atau pernyataan. Ide pokok paragraf tersebut adalah ide yang mendasari cerita. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Akibat naiknya harga cabai, banyak orang mengurangi jumlah konsumsi cabai setiap harinya. Bahkan pedagang gorengan yang tadinya selalu menyertakan cabai dalam jumlah banyak sudah mengurangi jumlahnya. Pedagang itu sudah menghitung untung ruginya jika memberikan bonus cabai. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Mengurangi konsumsi cabai. Apakah ini menjadi ide pokok? Kalau kita bingung, kita anggap benar. B. Naiknya harga cabai. Apakah ini juga menjadi ide pokok? C. Untung rugi harga cabai. D. Jumlah konsumsi cabai. Salah, maka jawaban yang benar adalah naiknya harga cabai. Karena apa? Mengurangi konsumsi cabai merupakan dari akibat naiknya harga cabai. Maka yang menjadi ide pokoknya adalah naiknya harga cabai. Soal nomor 6. Simpulan percakapan tersebut adalah ikhtisar dari suatu bacaan yang berdasarkan uraian kalimat-kalimat sebelumnya. Dalam menjawab simpulan adalah dicari option A, B, C, D yang merupakan hasil akhir dari pernyataan atau percakapan. Joko, kamu pernah nonton film horor di? Andi, pernah, serem banget. Tapi setelah itu aku ndak nonton lagi. Joko, kenapa? Andi, ayahku melarangnya. Katanya membuat kita jadi penakut. Joko, benar juga sih. Simpulan percakapan tersebut adalah pengalaman menonton film horor. Tidak diceritakan tentang pengalaman. B. Larangan menonton film horor. Sementara benar, dari siapa? Ayah melarangnya. C. Frekuensi menonton film horor tidak diceritakan. D. Akibat menonton film horor juga tidak diceritakan. Karena apa? Katanya membuat kita jadi penakut. Karena akibat berarti ini bukan, karena ini katanya. Yang pasti adalah kesimpulannya adalah larangan menonton film horor. Dari siapa? Dari ayahnya Andi. Soal nomor 7. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah
dicari option A, B, C, D yang berkesesuaian di dalam bacaan. Sistem pencernaan orang dewasa memiliki panjang 6-9 meter. Dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan, kemudian menuju ke esofagus. Setelah itu, makanan masuk ke lambung. Dari lambung, makanan diremas di usus kecil dan usus besar. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Pencernaan anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Tidak diceritakan tentang perbedaan, maka A salah. B. Makanan akan diremas oleh lambung beberapa saat. Kita cari apakah lambung, makanan masuk ke lambung. Dari lambung makanan diremas, makanan akan diremas oleh lambung. Sementara benar, tetapi beberapa saatnya tidak ada. Masih kita pikir nanti. C. Setelah melewati esofagus, makanan masuk ke lambung, kemudian menuju ke esofagus. Setelah itu makanan masuk ke lambung. Ini pasti karena ada di dalam bacaan. Yang B. Beberapa saatnya ini tidak ada dalam teks bacaan. D. Usus kecil menjadi tempat terakhir perjalanan makanan. Tidak diceritakan. Yang D tidak diceritakan dalam bacaan, maka salah. Maka jawaban yang benar adalah setelah melewati esofagus, makanan masuk ke lambung. Soal nomor 8. Jenis-jenis paragraf dibedakan menjadi eksposisi yang adalah tentang pernyataan pembuatan sesuatu atau cara teknik. Narasi adalah ada tokohnya, ada kejadiannya, dan ada latarnya. Deskripsi adalah melibatkan panca indera. Seakan-akan dengan kalimat atau kata-kata yang kita buat, kita bisa melihat keadaan sesuatu. Argumentasi adalah pernyataan, penguatan pernyataan yang disertai dengan beberapa argumen atau alasan atau pendapat. Menggigil dan demam merupakan tanda-tanda tubuh terserang penyakit. Penyebabnya bisa berupa kuman atau virus. Rasa nyeri pada bagian tubuh tertentu juga menjadi bagian dari pertanda penyakit. Begitu pula dengan mata gatal atau hidung berair. Mungkin itu menjadi pertanda ada yang tidak beres di dalam tubuh kita. Jenis paragraf pada teks tersebut adalah eksposisi, tidak tentang suatu cara. Narasi, tidak ada tokohnya. Deskripsi, tidak ada yang dapat digambarkan. Argumentasi, pendapatnya adalah menggigil dan demam merupakan tanda-tanda tubuh terserang penyakit. Kalimat-kalimat selanjutnya adalah yang menyatakan pernyataan tentang atau argumen tentang tanda-tanda tubuh terserang penyakit. Nomor 9. Apa yang akan terjadi jika otak manusia mengalami gangguan? Kita baca teks pernyataan. Tahukah kamu bahwa otak lebih canggih daripada komputer? Kamu berpikir dengan otak. Otak mengirimkan pesan ke sistem saraf. Otak memerintahkan kakimu untuk berjalan. Otak memberi tahumu jika kamu lapar. Otak memerintah jantung untuk berdetak bahkan ketika kamu tidur. Otak juga mengontrol perasaan senang, sedih, marah, takut, dan sebagainya. Apa yang akan terjadi jika otak manusia mengalami gangguan? A. Manusia akan sakit dan sulit disembuhkan. Salah. Mengapa? Tidak terdapat dalam teks bacaan. Manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kalau kita bingung, kita anggap benar. Nanti masih kita pikir kembali. D. Semua perbuatan manusia tidak terkontrol. Benar. Karena apa? Yang mengatur adalah sistem saraf, yang kembalinya adalah ke otak. Maka ini benar, ini salah. D. Manusia menjadi linglung dan lupa diri. Maka ini juga salah. Nomor 10. Dalam mencari perbedaan atau persamaan kedua teks tersebut, caranya adalah kita baca dan kita garis bawahi kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 dalam teks 1 maupun teks 2.
Perbedaan kedua teks tersebut adalah, maka kita baca, hutan lindung berfungsi sebagai penampungan air pada musim hujan. Kalimat 1. Air yang terserap kemudian akan dilepas sedikit demi sedikit melalui mata air. Ini kalimat kedua teks 1. Selain itu, hutan lindung juga menjaga udara tetap lembab sehingga tidak terjadi kekeringan. Maka ini kalimat 3 teks 1. Teks 2, salah satu hutan di Jawa Barat dijadikan sebagai suaka marga satwa. Kalimat 1 teks 2. Gunanya untuk melindungi hewan-hewan langka dari kepunahan. Ini teks 2. Badak bercula 1 adalah salah satu hewan yang tinggal di hutan ini. Maka ini kalimat 3 teks 2. Perbedaannya adalah A. Hutan menjadi bagian penting lingkungan. Kalau kita bingung, kita anggap benar. Sementara nanti masih kita pikir kembali. B. Kebijakan manusia dalam memanfaatkan hutan. Maka ini juga benar, kita pikir kembali. D. Teknologi mempengaruhi pemanfaatan hutan. Teknologi tidak diceritakan dalam teks bacaan. D. Pemanfaatan hutan bagi lingkungan. Malah ini adalah persamaan. D adalah persamaan. A. Hutan menjadi bagian penting bagi lingkungan. Ini juga persamaan, maka ini salah. Yang benar adalah kebijakan manusia dalam memanfaatkan hutan. Yang pertama, pemanfaatan yang pertama adalah untuk menjaga ketersediaan air tanah, yaitu melalui mata air. Perbedaan yang kedua, teks 2 adalah fungsi hutan gunanya untuk melindungi hewan-hewan langka dari kepunahan. Maka jawaban yang benar adalah B, kebijakan manusia. Soal nomor 11. Langsung kita menuju ke konteks pertanyaan. Ide pokok untuk melengkapi tabel tersebut adalah, maka kita harus mencari dampak negatif telepon, bermalas-malasan, dampak positifnya telepon, mengetahui kabar orang lain, menyebarkan fitnah. Yang B, kita cari dampak positifnya. Kalau kita baca pernyataan, baca soal, akan kembali lagi membaca pernyataan. Dalam kehidupan teknologi manusia sehari-hari tidak lepas dari pemanfaatan kemajuan teknologi. Salah satu yang paling populer saat ini adalah telepon genggam. Kita bisa mengetahui hal ihwal orang lain melalui telepon. Tak hanya itu, saat ini telepon juga bisa digunakan untuk menonton film, membaca berita, bahkan membuat dan memutar video. Ibaratnya semua yang kita butuhkan ada dalam telepon genggam. Akan tetapi hal yang kurang baik pun bisa kita dapatkan melalui benda kecil persegi ini. Jika tidak membatasi diri, orang bisa bermalas-malasan saja atau mendapat celaka akibat telepon genggam. Misalnya mengunggah berita bohong dan menyebarkan fitnah. Oleh karena itu bijak-bijaklah dalam menggunakan telepon. Menyebarkan fitnah adalah dampak negatif telepon. Dampak positifnya membuat video, menonton film. A adalah dampak negatif, memutar video. Dampak negatifnya yang A, yang B di sini. Dampak positifnya memutar video. Maka dampak negatif telepon adalah menyebarkan kebencian, sementara benar yang B, menyebarkan fitnah, membuat video, sementara benar. C, salahnya di sini. D, benar. Dampak negatifnya yang B adalah membaca berita. Maka yang benar adalah yang D. Maka mengunggah foto ini salah, tidak ada dalam teks bacaan. Soal nomor 12. Isi pantun tersebut adalah,
Dalam mencari isi pantun kita hanya melihat atau memahami bait ketiga dan keempat. Karena bait ke-1 dan 2 adalah sampiran, bait ketiga dan 4 adalah isi. Anak baik, anak teladan, tentu disayang ayah dan bunda. Maka dicari yang A, B, C, D yang ada dalam bacaan, terdapat kesesuaian dalam bacaan. Anak yang baik akan disayang orang tua. Padahal di sini dikatakan teladan, sementara kita anggap benar. B. Kebaikan seorang anak kepada orang tua. Maka ini salah, kebaikan anak tidak diceritakan. Rasa sayang selalu dimiliki oleh orang tua. Maka ini salah, tidak terdapat dalam teks pantun. Orang tua selalu melimpahkan kasih sayang. Ini juga salah. Maka A merupakan jawaban yang paling benar. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah tokoh yang menjadi peran sentral, tokoh yang menjadi pusat perhatian dalam suatu cerita atau suatu bacaan. Rara Kuning adalah putri lembu Amiseno dari kerajaan Daha. Selain cantik, Rara Kuning sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Suatu hari Rara Kuning jatuh sakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Menurut petunjuk penasihat kerajaan, agar bisa sembuh Rara Kuning harus pergi ke Gunung Wilis seorang diri. Di sana Rara Kuning bertemu dan dirawat oleh Resi Darmo hingga sembuh. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah peran sentral. Nomor 14. Latar cerita tersebut adalah Melati, aku taburkan semua di Pusara Jono. Aku teringat akan perjuangan antara desa dan kota di makam Jono. Maka teringat ini bukan menjadi latar. Antara desa dan kota itu bukan menjadi latar. Maka di kota dan desa salah. Orang kota ingin memindahkan makamnya ke Taman Bahagia di kota. Maka ini keinginan, ini juga tidak ada dalam teks. Maka latarnya adalah di Pusara Jono. Soal nomor 15. Watak tokoh utama cerita tersebut adalah waktu sudah menjelang pukul 9 malam. Tono tidak peduli. Ia masih asik menghafal pelajarannya. Ia bertekad untuk memperoleh nilai yang lebih baik. Sudah 3 kali ulangan bahasa Indonesia, nilainya belum mencapai KKM. Tono tidak ingin pada ulangan besok nilainya kurang dari KKM lagi. Ia ingin memperoleh nilai yang lebih baik. Aku pasti bisa, tekadnya dalam hati. Watak tokoh utama cerita tersebut adalah A. Ulet dan bekerja keras. Bekerja keras, maka ini kalau kita kebingungan kita anggap benar. Nanti masih kita pikir kembali. B. Tidak mudah putus asa, juga benar. D. Teliti dan ulet, maka ketelitian tidak ada dalam teks bacaan, maka C salah. D. Cermat dan jujur, ini juga salah. Berarti watak tokoh utama dalam cerita tersebut adalah ulet dan bekerja keras. B. Tidak mudah putus asa, maka ini lebih benar, maka ini salah. Maka jawaban adalah B. Soal nomor 16. Makna kata asa pada puisi tersebut adalah ada asa yang kubangun di sini bersama jalinan cipta yang tengah kurenda. Maka ibu janganlah lelah, sebut namaku dalam doamu, sebab restumu serupa lentera di ujung waktu. Makna kata asa pada puisi tersebut adalah A. Tujuan. Kalau kita bingung kita anggap benar. Impian, salah. C. Harapan. D. Keinginan. Maka asa itu adalah harapan.
Soal nomor 17. Simpulan penggalan cerita tersebut adalah, sekali lagi, dalam mencari simpulan, dicari A, B, C, D yang ada dalam teks bacaan dan berkesesuaian di dalam teks bacaan. Nisa Ramawati adalah anak yang berpenampilan sederhana. Setiap hari ia berangkat lebih awal dari teman-temannya. Di kelas, Nisa selalu memperhatikan penjelasan guru. Nilai ulangan hariannya sering di atas 90. Meski demikian, Nisa tidak pernah sombong dengan kepintarannya. Sebab menurutnya, semua orang bisa berhasil asal mau berusaha dan berdoa. Simpulan penggalan cerita tersebut adalah Nisa pandai pada semua pelajaran. Ya, kalau kita bingung kita anggap benar. B. Nisa anak yang pandai dan rendah hati. Ya, maka ada. Nisa anak yang pandai benar, rendah hati benar. Rendah hati itu tidak sombong, maka A salah. B lebih benar daripada A. C. Nisa tidak pernah lupa berusaha dan berdoa. Sebab menurutnya semua orang bisa berhasil asal mau berusaha dan berdoa. Nisa tidak pernah lupa. Sederhana dan pandai, maka ini salah, ini bukan simpulan. Maka simpulannya adalah Nisa anak yang pandai dan rendah hati. Soal nomor 18. Konflik yang terjadi dalam drama tersebut adalah, konflik adalah pertentangan di dalam cerita. Anita, Yun, besok kan sekolah kita akan mengadakan persami. Kita satu regu loh. Kamu bawa tikar ya? Yuni, iya. Aku tahu kita sekelompok. Tetapi maaf Ta, sepertinya aku tidak ikut persami. Maka ini merupakan konfliknya dulu. Sebab konfliknya pada percakapan selanjutnya. Anita, kenapa Yun? Nanti yang bawa tikar siapa dong? Yuni, ayahku sakit. Aku harus menemani ayah di rumah sakit. Konfliknya sudah ketemu. Anita, oh baiklah, maafkan aku Yun, semoga ayahmu segera sembuh ya. Yuni, terima kasih An. A. Anita kebingungan membagi tugas kelompok persami, tidak ada dalam teks bacaan. Ayah Yuni sakit dan harus dirawat di rumah sakit, ada dalam teks bacaan, berkesesuaian dengan konflik. Tidak ada yang membawa tikar untuk persami, tidak diceritakan dalam teks bacaan. Yuni tidak bisa ikut persami karena ayahnya sakit. Maka ini benar, tapi salahnya tidak dikatakan harus dirawat di rumah sakit. Maka ini yang lebih benar. Benar, ini yang lebih benar. Maka D yang lebih benar. Yuni tidak bisa ikut persami karena ayahnya